Hai semua, welcome back to Aiman Channel. Jadi hari ini aku akan membuat video yang agak berbeda dari biasanya. Aku akan memberikan reaksi terhadap cuplikan-cuplikan sinetron yang berhubungan dengan kesehatan atau medis. Nah, sinetron kali ini tuh sinetron tahun 2005, waktu itu aku SD kalau nggak salah, yang diperankan oleh Nana Mirdad dan Naysila Mirdad. Kalau nggak salah judulnya Liontin ya. Nah, sekarang aku akan nonton cuplikan video pertama. Oh iya, jadi di sini aku akan memberikan komentar dan akan memberikan nilai 1 sampai 5. 1 berarti nggak tepat sama sekali, 5 berarti tepat sesuai dengan dunia nyata. Yuk kita mulai. Kenapa sampai sekarang donor mata untuk Indi masih belum ada? Masalahnya, Pak, jumlah antrian pasien di bank mata itu cukup banyak. Dan Ibu Indi harus tetap mesti mengantri sampai pada gilirannya. Tapi sampai kapan? Oke, ini penjelasan yang bagus banget. Jadi, donor mata itu nggak segampang itu. Mungkin banyak banget organisasi yang kayak menawarkan mau nggak menjadi pendonor mata. Tapi permasalahannya yang membutuhkan itu banyak banget. Sedangkan pendonor matanya itu sedikit, makanya butuh antrian yang agak panjang, mungkin sampai bertahun-tahun agar si pasien bisa mendapatkan donor mata. Pak, sampai kapan mata adik saya harus seperti ini? Mah, saya tidak bisa memastikannya. Tapi begitu ada donor mata yang tersedia, saya akan langsung hubungi Ibu. Kalau gitu, ambil mata saya aja, Dok. Rob, Mana? Gue nggak bisa diam aja. Gue harus ngelakuin sesuatu buat Indi. Lebih baik gue yang berada di posisi ini. jangan dok. Kalau ada orang yang harus mengorbankan kornea matanya, itu adalah saya. Dia adik saya, dok. Saya rela ngelakuin apa aja untuk dia. Jangan, Dok. Lebih baik saya aja. Nggak, dok, saya aja, dok. Maaf, Ibu Bapak, saya dapat menghargai niat dari Ibu Bapak untuk menolong pasien. Cuma masalahnya, Pak, pendonor itu adalah orang yang sudah meninggal. Tapi saya rela, Dok. Saya juga rela, dok. Dia adik saya. Serela apapun niat Ibu dan Bapak, saya jamin tidak akan ada satu orang dokter pun yang mau melakukannya. Karena itu melanggar kode etik kedokteran. Saat ini, yang bisa kita lakukan hanya menunggu. Oke, ini menurut aku salah satu penjelasan adegan sinetron mengenai medis yang paling bagus yang pernah aku tonton. Ini aku kasih nilai 5, ini tepat banget kayak dunia nyata. Jadi betul banget, kalau untuk mendonorkan mata, syaratnya pasiennya harus meninggal terlebih dahulu. Kenapa kayak gitu? Kita nggak boleh melakukan operasi pendonoran mata jika pendonornya masih hidup, karena itu melanggar kode etik. Jika kita melakukan, berarti kita akan merusak si organ pasien yang masih hidup tersebut. Nah, terus gimana sih? Apakah donor mata itu semua bola matanya yang diambil? Mungkin semua orang berpikiran kalau donor mata semua bola matanya diambil. Padahal padahal bukan semua bola matanya diambil. Dan di sini udah dijelasin yang diambil hanya korneanya saja. Jadi lapisan terluarnya. Jadi syaratnya itu jadi bisa diambilnya misalkan pasien yang baru saja meninggal maksimal 6 jam setelah meninggal langsung dilakukan operasi pengambilan korneanya, dan operasinya ini nggak lama, cuman 15 menit. Jadi jangan pikir operasi kornea ini lama, jadi cuman sebentar, tapi yang diambil korneanya aja ya, bukan semua bola matanya. Dan ada syarat-syaratnya juga, nggak bisa semua orang mendonorkan mata. Jadi pertama, matanya harus sehat ya lah, harus didonor, harus sehat matanya. Kedua, ada beberapa orang yang mengalami penyakit tertentu yang nggak boleh mendonorkan matanya. Contohnya penyakit infeksi menular seksual, HIV/AIDS itu nggak boleh mendonorkan matanya karena beresiko menularkan ke si yang mendapatkan donornya, begitu. Oke, kita lanjut ke video yang kedua. Ada aku di sini ya. Ada aku di sini ya. Kita pulang yuk. Yuk. Kalian pikir kalian bakal lolos dari gua?
Pasien Oke, di sini ya mungkin nih adegan sinetron yang banyak terjadi di Indonesia. Oke, kita bahas dulu yang pertama soal misalkan ada orang yang tertembak, bagaimana, apakah ada peluang hidup atau enggak, apakah dia langsung kayak di sini langsung nggak sadar, itu gimana sih? Jadi pertama, orang yang tertembak itu tergantung dulu lokasi ditembaknya di mana. Misalkan lokasi tertembaknya di otak, ya belum tentu juga dilihat bagian otak mana yang terkena. Terus misalkan tembaknya di jantung, ya kita lihat apakah sampai kena jantungnya, apakah terjadi perdarahan atau gimana. Termasuk di bagian lain. Tapi memang, misalkan tertembaknya bukan di organ-organ vital, resiko untuk hidupnya lebih besar dibanding di organ-organ vital. Contohnya tertembak di otak, tertembak di jantung, resiko untuk mengalami kematiannya lebih besar. Itu yang pertama. Nah, untuk di sini, ini sebenarnya agak kurang jelas nih tertembaknya di mana. Apakah karena operasinya badan si pasiennya dibalikan, mungkin tertembaknya di punggung kali ya. Tapi juga nggak jelas ini apakah kena organ apa tertembak dari perut tembus ke punggung juga nggak jelas. Itu yang pertama. Yang kedua, ini yang menurut aku agak ngaco banget. Jadi gini, misalkan ada kasus gawat darurat, ini kan termasuk kasus gawat darurat kecelakaan, tertembak seperti ini, nggak ujuk-ujuk langsung masuk ke ruang operasi, langsung dioperasi. Jadi pertama alurnya tetap harus masuk ke IGD atau instalasi gawat darurat, dinilai dulu gimana kesadarannya, terus dicek dulu darahnya, AB-nya sekian, terus dilihat dulu apakah ada penyakit-penyakit yang dia miliki. Karena untuk melakukan operasi itu ada risiko penularan penyakit juga. Itu yang pertama. Mungkin di sinetron ini dilewatkan, jadi langsung bagian operasinya aja, positive thinking ya. Terus kemudian kita lanjut ke bagian operasinya. Oke, untuk membius pasien itu nggak cukup dengan masker oksigen. Di cuplikan sinetron ini, si pasiennya cuma memakai masker oksigen, terus kemudian pasiennya nggak sadar. Padahal nggak kayak gitu. Gunanya masker oksigen ya cuma kasih oksigen aja. Sedangkan misalkan ingin dibius total, harus dilakukan namanya intubasi. Dimasukkan selang ke mulut, kemudian dimasukkan gas-gas untuk menidurkan pasiennya. Jadi bius total. Ada juga jenis bius setengah badan. Tapi untuk kasus tertembak kayak gini harus bius total. Terus kemudian posisinya agak aneh. Posisinya pasiennya dibalik. Bisa sih sebetulnya posisinya pasiennya dibalik seperti ini. Tapi ya tetap harus ada penyangganya. Nggak segampang itu pasien dibalik. Terus cuma pakai masker oksigen kemudian dioperasi. Terus kemudian tindakan operasinya. Ini lucu banget. Cuman dari si bekas luka tembakan, terus diambil abis itu pelurunya, terus kemudian udah selesai operasinya. Padahal nggak segampang itu. Misalkan terjadi tembakan, kena ke bagian perut atau punggung, kita harus lihat dulu, dilakukan eksplorasi namanya. Dilihat kena organ apa aja, perdarahannya segimana banyak, terus nggak cuman dari luka operasinya, jadi kita harus dibuka dulu, sayatnya mungkin agak lebar, terus dilihat perdarahannya seberapa banyak. Jadi nggak cuma dari bekas tembakan langsung diambil peluru terus operasi selesai, nggak segampang itu juga. Terus kemudian menentukan pasiennya tiba-tiba habis dicabut pelurunya, pasiennya tiba-tiba dinyatakan meninggal. Padahal untuk melakukan operasi ada alat-alat yang harus terpasang. Alat rekam jantungnya gimana, alat penafasannya, kecepatannya gimana, tekanan darahnya gimana. Jadi itu untuk menilai apakah pasien ini masih hidup atau enggak. Nggak cuma diambil luka operasinya, terus pasien yang nggak gerak, diem aja dinyatakan meninggal. Nggak semudah itu ya. yang bernama Robi sudah meninggal dan tolong diberitahukan kepada keluarganya. Kebetulan juga saya mau ke dokter bagian jantung untuk memberikan surat ini. Oke, baik. Terima kasih. Mari. Keluarga Robi. Keluarga Robi. Maaf. Oke, di sini di cuplikan terakhir di sini adegan si dokternya atau tenaga kesehatan memberikan informasi kepada keluarga pasien. Jadi di dunia kedokteran kita juga belajar bagaimana menyampaikan berita buruk. Contohnya, menyampaikan
ke pasien kalau pasien itu mengalami penyakit yang buruk, contohnya HIV atau cancer. Itu ada cara penyampaian baiknya gimana. Terus kemudian ada juga cara penyampaian berita buruk soal kematian ke keluarganya. Tapi ini semua balik lagi ke dokternya, bagaimana cara dia menyampaikan. Mungkin ada yang masuk ke ruangan tertentu, jadi tergantung fasilitas rumah sakitnya gimana. Mungkin ada yang dikumpulkan dulu seluruh keluarganya, kemudian baru dijelaskan satu persatu secara detail. Ada juga yang kayak gini, langsung keluar ruang operasi, langsung disampaikan, langsung dipanggil salah satu perwakilan dari keluarganya dan diberitahu bahwa pasiennya telah meninggal gitu. Tapi tetap harus dilakukannya, nggak boleh kasar, ada cara-cara penyampaiannya harus baik dan jelas gitu. Jadi dokter itu harus menjelaskan secara jelas kepada keluarga pasien kenapa pasiennya bisa meninggal gitu. Dan dokter harus menjawab semua pertanyaan keluarganya karena itu adalah hak keluarganya untuk bertanya. Jadi kalian jangan takut bertanya, misalkan di rumah sakit, ini untuk semua kasus, misalkan kalian masih bingung penjelasan dokternya, itu hak kalian sebagai pasien untuk bertanya apakah ada hal yang kalian nggak paham gitu. Oke semua, terima kasih udah nonton video reaction aku mengenai cuplikan adegan sinetron di Indonesia mengenai tindakan medis atau tentang kesehatan. Nanti aku akan memberikan reaksi-reaksi lagi tentang cuplikan sinetron lain. Ya mungkin bisa cuplikan sinetron di Korea atau bisa di luar negeri. Jadi nanti kalian bisa lihat perbandingannya bagaimana sinetron di Indonesia dan di luar negeri. Oke guys, thank you sudah nonton. Jangan lupa di subscribe, komen, dan like, dan support channel aku selalu ya. See you in the next video. Bye!